Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahagia sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda melalui program tamu hari ini. Dan di dalam beberapa hitungan bulan ke depan, sekitar di bulan Desember 2015, kita akan mengadakan pilkada serentak. Dan itu dilakukan tidak bisa terlepas dari yang namanya, bahkan satu paket dari yang namanya survei politik. Berbicara mengenai survei politik ini sudah banyak digunakan oleh katakanlah mereka yang berada di lembaga ataupun mereka yang punya partai politik seperti itu, yang mana yang layak dijagokan untuk masuk ke dalam pemilu kada tersebut. Tamu saya hari ini sangat istimewa. Selama 60 menit kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Mereka adalah Rory Septian selaku peneliti Rakata Institute, dan nanti juga akan kita berbincang-bincang dengan Ibu Dety Febrina selaku humas dari Partai Keadilan Sosial Lampung. Selama 60 menit kita akan berbincang-bincang dengan mereka tetap di tamu hari ini. Mari kita menuju narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam. Hai juga Mbak. Rory, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan sampai saat ini masih sehat ya Rory ya? Alhamdulillah. Tidak stres untuk menuju yang namanya persiapan menuju namanya pesta demokrasi terbesar kita nanti di bulan Desember 2015? Ya lumayan stres sih Mbak. Lumayan stres juga mulai dari karena sekarang ada ya? 8 kabupaten yang akan serentak. Termasuk Tubabar begitu? Termasuk Tubabar tidak masuk. Tubabar ada 8 kabupaten itu. Pesisir Barat. Pesisir Barat masuk. Pesisir Barat ya. masuk. Tubabar dan Tuba itu tidak masuk, itu di data dari KPU itu tahun ini akan ada 8 pilkada serentak di 2015. Di antaranya Bandar Lampung, terus ada Lampung Selatan, Metro, Lampung Tengah, Pesawaran, Pesisir Barat, dan satu lagi Lampung Timur. Baik. Luar biasa ya, jadi tingkat kestresannya udah mulai dari sekarang. Lumayan. Selama Rory berkecimpung di peneliti Rakata Institute seperti itu, dari 2012 dan sampai dengan sekarang, Rory, apakah yang namanya survei politik itu memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan katakan di dunia modern saat ini? Saya pikir untuk era modern saat ini survei politik itu sangat dibutuhkan masyarakat, karena semakin kesini masyarakat kita terutama di Lampung itu semakin modern, semakin tidak gaptek, semakin tahu, dan mereka juga menginginkan pemimpin-pemimpin itu yang dihasilkan dengan tepat, yang katakan? Ya tepat, yang mereka inginkan, yang benar-benar layak menjadi pimpinan seperti itu, sesuai kriteria mereka gitu kan. Jadi saya pikir untuk saat ini dunia survei politik itu sangat dibutuhkan di masyarakat modern, kurang lebih seperti itu Mbak. Baik, kalau kita perhatikan bahwa di beberapa media kita melihat katakanlah survei politik itu sepertinya mencapai ataupun hampir menyentuh ke 99,9% katakan kevalidannya seperti itu. Kalau menurut Rory sendiri seperti apa itu? Ya, kalau kami sendiri sih survei politik yang kami lakukan memang benar-benar kami lakukan datanya diambil dari masyarakat langsung, begitu. Jadi kami beserta para relawan terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data dari beberapa sampel yang sudah kami tentukan sebelumnya. Setelah itu kami analisis. Setelah itu baru kita publikasikan jika data itu perlu dipublikasikan. Jadi saya pikir data yang didapat oleh lembaga-lembaga survei itu memang benar-benar data yang valid gitu Mbak. Iya, katakan misalkan saat ini Rory ingin mengambil survei untuk wilayah Lampung, Bandar Lampung, katakan seperti itu, Bandar Lampung, dan beberapa titik yang harus diambil sampelnya, dan bagaimana itu sistem ataupun teknisnya? Teknisnya seperti ini. Kalau kami sendiri, kami lihat populasi yang ada di Bandar Lampung sendiri. Seumpama di Bandar Lampung itu menurut data dari KPU ada sekitar 634 sekian ribu gitu kan, 634 ribu sekian gitu. Yang sudah terdaftar di KPU untuk bisa memilih. Dari situ dengan metode kita ambil sampelnya
populasi di tiap kecamatan berapa, yang besar juga mendapatkan sampel yang banyak, dan kecamatan yang kecil mendapatkan populasi yang sedikit. Dan menurut metode kami, sampel tersebut kami sudah terbukti dan mewakili penduduk yang ada di Bandar Lampung khususnya. Seperti itu. Jadi kami ambil sampelnya dengan metode acak. Setiap kabupaten nanti turun ke kecamatan, dari kecamatan turun ke kelurahan atau desa, dari desa nanti turun ke TPS. Iya. Untuk Rakata sendiri sudah berapa kali melakukan survei seperti ini? Di Rakata sendiri kiprahnya sejak 2008 Rakata Institute berdiri. Kurang lebih sudah sekitar 15 sampai 20 survei dan quick-count juga. Jadi sejak tahun 2008 kami berdiri sudah sekitar 15 sampai 20 kali survei untuk Rakata Institute sendiri. Dan dari periode ke periode maka itu lebih baik mungkin ya. Ya. Tingkat keerorannya mungkin sudah bisa dikatakan tidak ada atau 0 sekian persen? Masih. Untuk survei sendiri kami masih menerapkan sistem keerorannya. Jadi sekian persen, biasanya kami memakai 2%. 2% untuk error, baik. Karena tidak mungkin kita 100% benar gitu kan. Yeah. Jadi setiap tahun kami belajar, dari pengalaman, tetap kami menggunakan margin of error, kami biasa menyebutnya. Biasanya 2%, tergantung populasi kita yang kita ambil berapa banyak orangnya. Kemudian yang paling menarik di sini adalah pertanyaannya, ketika Anda melakukan survei politik tersebut, terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke lapangan, ke titik-titik yang dianggap bisa dijadikan sebagai survei, katakan seperti itu, Rory, Anda merasa yang menariknya itu di mana loh melakukan survei politik seperti ini? Dari tahun 2012 kan Anda mengikuti di Rakata Institute? Menariknya banyak sekali hal-hal yang menarik saya temukan di lapangan, Mbak. Jadi kurang lebih saya bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang, dengan warga, bukan warga yang tidak saya kenal, aspirasinya apa yang mereka inginkan, dan banyak sekali manfaat atau hal-hal unik yang saya temukan selama saya terjun di lapangan itu. Jadi ya banyak bisa menambah pengalaman dan lain sebagainya. Jadi oh ini toh butuhnya masyarakat kabupaten ini. Baik. Dan sejauh ini itu berjalan lancar, katakanlah ada yang bertentangan dengan hati ketika masyarakat ternyata hasil surveinya memilih A, kemudian yang layak dicalonkan mereka B, ada? Seperti itu jangan dijawab dulu. Pemirsa, bicara kita semakin menarik mengenai survei politik yang memang saat ini bisa dikatakan satu paket dengan yang namanya pemilu kada, yang mana yang layak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah, katakan seperti itu. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Halo, kami dari Jenderal. Nambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Kami dari Hijau Laut. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru
Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini aku masyarakat semuanya. Dari waktu pengakuan dengan masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sini TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung, kita melanjutkan bicara-bicara ini yang unik dan menarik mengenai survei politik yang saat ini memang sedang digandrungi, katakan seperti itu, berjalan beriringan dengan partai politik yang tepat ingin memilih calon ataupun menjagokan siapakah calon yang layak kemudian menjadi duduk di dalam menjadi kepala daerah calon, ya, seperti itu. Kita bicara kembali dengan Rory Septian dari Rakata Institute, seperti itu. Rory, tadi kita bicara mengenai ketika Rory terjun kemudian melakukan penelitian, katakanlah dari survei Rakata Institute tersebut, Rory menemukan bahwa sebenarnya yang cocok dan layak untuk dicalonkan adalah calon A. Tapi dari partai politik tersebut kemudian mereka lebih mencalonkan si B. Adakah kemudian Rory dari Rakata Institute sendiri menyarankan kepada si pengguna, katakanlah si partai politik tersebut untuk si A, atau dikembalikan lagi ke partai politik tersebut ingin menjalankan siapa? Biasanya juga ditemukan hal-hal seperti itu. Biasanya dari kami, ya, kami memberikan data seperti ini, kami rilis data seperti ini apa adanya. Terus untuk kebijakan tersebut kembali lagi ke partainya. Kembali ke partainya mau mengikuti keinginan masyarakat. Berarti kurang lebih partai politik itu sudah memegang beberapa suara dari hasil survei. Jika mereka tidak mengikuti keinginan masyarakat, partai politik bisa saja memilih alternatif lain, gitu kan. Dengan alasan tertentu. Iya, dengan alasan tertentu, seperti semisal partai politik tidak ingin mencalonkan apa yang diminta masyarakat. Dari situ partai politik tersebut bisa mengambil alternatif lain dari hal-hal survei lain yang bisa mendukung calon yang diusung. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika Rory dan timnya melakukan survei tersebut kemudian menentukan A, bukan menentukan, katakan dari survei tersebut ada hasilnya A, kemudian mereka mencalonkan B, tetapi pada waktu itu punya alasan lain partai politik tersebut untuk angkat B, tapi ternyata hasil yang menang, katakanlah si A tersebut, pernah nggak terjadian seperti itu? Pernah saja sih, Mbak. Pernah? Di tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Dari kemungkinan, kalau tidak salah itu di tahun baru-baru saja saya masuk pilkada di kemarin. Rakata Institute, juga pilkada kemarin, pileg juga iya. Pileg. Kan banyak tuh calon dari hasil survei. Pileg itu pengennya dari wakil kabupaten ini sih ini, gitu kan. Terus ada yang menuruti partai yang mengikuti dari hasil survei kami, ada juga yang tidak menuruti, namun mereka mengambil alternatif lain, gitu. Baik. Banyak alternatif yang kami sampaikan, yang kami rilis, sehingga bisa jadi patokan untuk partai tersebut memberikan acuan kepada calon untuk menjadi seperti ini loh inginnya masyarakat. Baik. Baru-baru ini dari Rakata Institute merilis hasil survei, katakan, di 8 kabupaten kota, seperti itu, termasuk pesisir barat. Dan itu kapan dilakukan? Kemudian siapa sih sebenarnya calon kuatnya, Rory, untuk kita nanti pilkada nanti? Di tanggal 7 sampai 13 Februari kemarin, Rakata Institute melakukan survei sosial berkaitan dengan pilkada serentak 8 kabupaten tersebut, gitu kan. Dari hasil survei kami, banyak kami temukan calon-calon baik dari incumbent maupun dari calon lain yang diajukan oleh masyarakat sendiri. Ini hasil surveinya mungkin? Iya. Di situ yang pertama itu dari Kabupaten Bandar Lampung. Kabupaten Kota Bandar Lampung itu di situ
mengeluarkan nama incumbent Pak Wali kita sekarang. Yap. Jadi Pak Herman masih memiliki suara sangat besar di Bandar Lampung. Beliau kemungkinan bisa memenangkan pemilihan wali kota selanjutnya. Namun data politik itu setiap saat berubah. Data politik yang perlu dicatat itu data politik setiap saat berubah. Kami baru beberapa bulan, beberapa hari kemarin survei. Kalau kami survei lagi, kami yakin data yang ada di lapangan sudah berubah. Karena pergerakan politik itu sangat cepat. Ya. Untuk di kabupaten lain, itu di Kabupaten Lampung Selatan, ya, itu incumbent juga dari Bapak Riko Menoza. Ini, ini iya, bisa dibaca? Itu Bapak Riko Menoza dari Lampung Selatan masih keluar sebagai orang yang mendapatkan dukungan terbanyak gitu kan. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan gitu. Selanjutnya di Lampung Tengah, di Kabupaten Lampung Tengah itu ada Bapak Mustafa. Bapak Mustafa itu sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. Betul. Jadi dan ini masih calon terkuat. Ya, terus? calon terkuat di Lampung Tengah. Dari ketiganya itu merupakan incumbent. Yang selanjutnya itu dari Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur itu mencuat nama Bapak Yusron Amirullah. Nah, selanjutnya dari Kabupaten Pesawaran itu juga incumbent. Pak Aris Sandi sekarang yang menjabat sebagai Bupati di Pesawaran kembali muncul untuk pilkada di tahun 2015 ini. Baik. Dan di Lampung Selatan juga ada saingannya nih untuk Pak Riko Menoza. Iya. Ada Bapak Zainuddin Hasan juga mendapatkan suara yang lumayan banyak. Perkiraan kami untuk survei beberapa hari lalu, Bapak Zainuddin Hasan itu sekitar mendapat 128.000 suara gitu kan. Iya. Sudah lumayan bagus untuk modal beliau maju gitu kan. Terus di Lampung Timur juga Pak Yusron ini mendapat pesaing yaitu Pak Paryoto. Dari hasilnya kami prediksi jumlah pemilih saat ini sekitar untuk Bapak Paryoto di Lampung Timur itu sekitar 114.000. Jadi beliau juga lumayan mendapat suara banyak untuk Pak Paryoto sendiri. Dan di Pesawaran Pak Aris Sandi juga ada sedikit saingan. Ada bayang-bayang. Iya, ada bayang-bayang di belakangnya itu Bapak Musiran. Pak Musiran ya. Dengan Bapak berapa Musiran itu sekitar 40.000 suara. 40.000 suara. Untuk perolehan suara yang kami lakukan survei beberapa hari lalu. Ya, baik. Dan itu data diambil kapan? Data itu kami ambil 7 sampai 13 Februari. Oke, baik. Dan ini selalu terjadi perubahan pergeseran dan selalu perubahan pergerakan politik itu cepat sekali berubah. Cepat sekali. Ditahan dulu Rory, data-datanya disimpan dulu, nanti akan kita kembali setelah pariwara berikut ini. Coba lihat ini. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you can take me all the way. You can take me all the way. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal.
setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Ya, pemirsa Sino TV Lampung, kembali Yudit Samanta akan membacakan rilis yang dikeluarkan oleh Rakata Institute. Ini mengenai 10 nama tokoh yang dipilih untuk 8 kabupaten kota untuk menjadi kepala daerah. Sekali lagi, Bapak Herman HR untuk Bandar Lampung, kemudian Riko Benoza untuk Lampung Selatan, Mustafa untuk Lampung Selatan, Yusran Amirullah untuk Lampung Timur, Arisandi Dharma Putra untuk Pesawaran, Jainuddin Hasan untuk Lampung Selatan, Parioto untuk Lampung Timur, kemudian Musiran Pesawaran, calon kuat lagi Ali Rahman dari Waikanan, dan Johan dari Metro. Untuk gabungan lain ini belum ada. Dan elektabilitas dalam survei ini diperoleh dengan menggabungkan jawaban responden dari 8 kabupaten kota. Dalam survei ini, responden dari kabupaten kota A diperkenankan menyebutkan nama tokoh yang layak memimpin untuk kabupaten kota B dan untuk wilayah lainnya. Kita kembali ke narasumber kita dan kembali bersama Rory Septian. Dia adalah sudah berkecimpung di penelitian ataupun di survei Rakata Institute, seperti itu ya Rory ya? Iya. Dan sudah berkecimpung di Rakata Institute ini sejak 2012, Rory. Ya. Kalau orang lain tuh memilih menjadi pegawai negeri, kenapa Anda kemudian melakukan penelitian seperti ini? Apakah itu memang jalan hidup Anda, atau kan Anda memang senang berkecimpung langsung terjun, kemudian berhubungan dengan masyarakat dan mencari data-data seperti itu? Silakan. Apa ya? Yang lain menjadi pegawai negeri, tapi kenapa saya menjadi peneliti gitu kan? Sebenarnya dari basic saya, sebenarnya saya dari selain sebelumnya berkecimpung di dunia matematika, ada kaitannya antara Rakata Institute dengan matematika. Oh baik. Ya, karena di Rakata Institute kami menghitung statistik dan lain sebagainya yang menggunakan ilmu matematika gitu kan. Baik. Jadi sebenarnya saya selain itu saya juga berminat atau ingin menyediakan data untuk masyarakat Lampung khususnya, sehingga masyarakat Lampung bisa memilih sosok pemimpin yang benar-benar mereka inginkan, sosok pemimpin yang benar-benar membela rakyatnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa saya tertarik masuk ke dunia penelitian seperti itu, saya bisa langsung berkecimpung dengan warga, menambah pengalaman dan lain-lainnya. Pada awalnya memang basicnya suka dengan matematika, hitung-menghitung, survei-mensurvei, tambah-menambah dan kurang-mengurang seperti itu. Rory, kemudian kapan sih minat itu kemudian timbul dari dalam diri Anda, Rory? Ya, sejak saya berkecimpung di dunia matematika, saya sembari mendalami ilmu matematika juga bisa menjadi penghasilan tambahan gitu kan. Jadi kurang lebih sejak 2012 saya gabung. Jadi 2012 saya gabung Rakata Institute. Di situ saya banyak menemukan hal-hal baru dan juga ilmu matematika yang bisa lebih saya kuasai lagi. Gitu. Oke, luar biasa Rory, ini menarik sekali. Apakah untuk di Lampung? Ya. Profesi yang Rory kerjakan seperti ini, katakan melakukan penelitian, survei-survei, kemudian per project, terjun langsung ke lapangan, ini menjanjikan. Kenapa tersenyum Rory ya? Silakan diceritakan. Dibilang menjanjikan atau tidaknya relatif sih Mbak. Jadi menjanjikan atau tidaknya tergantung kita menggunakan penghasilan kita gitu kan. Sebenarnya kalau Rory pandang sendiri itu menjanjikan tidak? Semenjak 2012 Rory berkecimpung di situ. Untuk saya sendiri sebenarnya menjanjikan gitu kan. Karena dari situ saya bisa membiayai hidup sendiri gitu kan. Jadi ya untuk saya orang muda, anak muda seperti saya itu cukup menjanjikan gitu kan. Tapi ya tergantung kita untuk orang lain mandangnya seperti apa gitu. Ya lumayan lah Mbak. Lumayan itu artinya masih bisa dihitung, bisa iya bisa tidak seperti itu ya. Tapi buat Rory ini sangat memuaskan dan menjanjikan. Rory, aktivitas Rory selain sebagai peneliti, katakanlah aktivitas sehari-hari boleh tahu?
Aktivitas sehari-hari saya kebanyakan sih di Rakata Institute. Tapi selain itu saya masih tetap berkecimpung di dunia matematika. Dan ya Guru privat seperti itu? guru privat. Terus ya yang berkaitan dengan matematika, banyak hal yang berkaitan dengan matematika. Tapi kebanyakan saya berkecimpung di Rakata Institute. Tapi selain Rakata Institute ada kegiatan lain adalah banyak dominan bergerak di matematika dan suka sekali. Pertanyaan saya adalah, jika jarak dari kota A ke kota B, kemudian bagaimana cara menempuhnya ketika itu kangen dan rindu? Kangen dan rindu. Bisa dirumuskan dengan rumus matematika? Mungkin berat, kita lewatkan itu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya apa latar belakang pendidikan Anda? Kok jadinya tertarik menjadi peneliti? Apa memang cita-cita sejak kecil? Atau memang sudah ada keturunannya? Atau seperti apa? Ya itu tadi, latar belakang pendidikan saya matematika, pendidikan matematika. Terus cita-cita dari kecil, sebenarnya cita-cita dari kecil itu berubah-ubah ya. Yang tadinya masa kecil pengen jadi dokter lah, inilah itulah gitu kan, sampai sekarang pun ya itu berubah-ubah. Memang cita-cita dari kecil memang ada ketertarikan dan mendominasi di bidang matematika tadi tersebut ya. Ya, kemudian kalau boleh tahu nih Rory, apa sih sebenarnya visi dan misi dari Rakata Institute sendiri? Secara umum Rakata Institute itu ingin menjadi lembaga penyedia data. Baik. Lembaga penyedia data khususnya untuk masyarakat Lampung, sehingga masyarakat Lampung ini bisa memilih sosok pemimpin yang benar-benar mereka inginkan. Dari hasil survei yang kami lakukan, terus kami beberapa partai politik membaca hasil rilis kita untuk menjadi pertimbangan mereka, sehingga benar-benar dipikirkan oleh beberapa partai politik dan terpilihlah sosok pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat, gitu kan, khususnya di Provinsi Lampung ini. Ya, itu visi dan misi. Visi misinya kami ya kurang lebih secara umum seperti itu, menjadi lembaga penyedia data untuk masyarakat Lampung, gitu kan. Karena kami sendiri tidak hanya bergerak di survei di bidang politik saja, kita survei di bidang sosial, kita survei di bidang ekonomi, dan banyak hal yang kami survei. Oke. Dan itu selalu berkaitan dengan matematika, hitung-hitung seperti itu. Iya, karena dari data yang kami dapatkan harus kami analisis, gitu kan. Dan itu ilmu utamanya ilmu matematika. Kemudian pertanyaan saya adalah, pernah nggak ketika Anda melakukan penelitian, katakan seperti itu, ada hal yang buat Anda nggak bisa tidur gitu loh. Ini susah sekali untuk dirumuskan seperti itu hitung-hitungannya. Jangan dijawab dulu Rory. Pemirsa, Yudi Samanta berserta dengan tamu kita hari ini, yaitu Rory Septian dari lembaga ataupun dari survei Rakata Institute, akan kembali setelah pariwara berikut ini. You really know where to start fixing the broken heart. You really know what to do. You're Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Menemani Anda beraktivitas dan mendapatkan catatan perjalanan mengunjungi situs budaya dan objek wisata bersama dua Makhanai Lampung dalam Ini Lampung Yai. Wow banget kan? Untuk mencapai daerah itu cukup. Tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sino TV Lampung. Peristiwa dan rangkuman berita kriminal sepekan terus bergulir setiap akhir pekan bersama dalam Cekal Akhir Pekan.
tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, tetap terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta dan kita masih berada di program tamu hari ini. Ketika kita masuk ke dalam survei politik, katakan seperti itu, yang selalu beriringan dengan namanya partai politik dengan yang namanya hajat besar demokrasi politik. Kita sudah bersama dengan Rory Septian. Beliau adalah berasal dari lembaga peneliti survei Rakata Institute, katakan seperti itu, dan kita tanya-tanya lagi apakah beliau pernah sempat tidak bisa tidur karena ada satu hal ketika melakukan survei dan itu bertentangan dengan hati. Mungkin seperti itu, silakan Rory. Kalau sempat tidak tidur dalam survei itu ya pernah. Mengolah data sampai larut malam itu pernah gitu kan. Saya dan rekan-rekan tim juga sering mengalami hal itu gitu kan, sampai larut malam untuk mengolah data dari hasil survei kami gitu kan, karena kami ingin menyajikan data secepat mungkin dari hasil survei yang telah kami lakukan. Seakurat mungkin. Iya, ketika kami memperlambat hasil survei kami, maka data di lapangan akan terus bergerak cepat berubah gitu kan. Jadi kami ingin menyediakan data yang benar-benar cepat sehingga data yang kami sampaikan itu belum terlalu banyak perubahannya di lapangan. Baik, ketika data yang akan dirilis, katakanlah besok akan merilis data, kemudian malam ini selain hitung-menghitung dan merumuskan data tersebut sebelum dirilis, apakah ada pihak-pihak juga pernah atau tidak nih Rory, Anda menemukan atau Anda mendapatkan pihak-pihak yang katakanlah Anda sendiri mendapatkan tekanan dari pihak tersebut untuk keinginan tertentu? Ya, selama 2008 hingga sekarang, tapi untuk akhir-akhir ini belum pernah gitu kan. Tapi dari 2008 hingga sekarang pengalaman itu pernah gitu kan. Jadi tapi itulah kami tidak ingin data yang kami sajikan di media itu diintervensi oleh salah satu oknum yang menginginkan data yang memenangkan dia gitu kan. Misal seperti itu. Tapi pernah ada Rory di lapangan? Ya pernah gitu kan. Tapi ya itu kami tidak ingin menyajikan data palsu. Kami ingin menyajikan data yang benar-benar valid. Data itu benar-benar valid, jauh dari data palsu dan harapan palsu seperti itu. Rory, pertanyaannya adalah apakah bagaimana sebenarnya teknisnya ataupun bagaimana sih sebenarnya, boleh tahu nggak isi perjanjian pada waktu Rakata melakukan kontrak dengan partai politik katakan atau pada satu lembaga? Boleh tahu? Ketentuan-ketentuan mainnya seperti apa? Semisal ada survei politik dari salah satu partai gitu kan. Di awal kontrak ya mungkin yang pertama kali ditekankan itu kami tidak ingin diintervensi. Itu yang pertama kali kami tekankan, kami tidak ingin diintervensi. Baik, sebelum Anda melanjutkan, tidak ingin diintervensi dalam ruang lingkup seperti apa? Silakan. Dalam ruang lingkup penyajian data yang tidak sesuai dengan di lapangan gitu kan. Biasanya sih jika itu data diminta dari survei, diminta dari salah satu partai, biasanya tidak kami rilis gitu kan. Biasanya tidak kami rilis, langsung kami kasih ke partainya gitu kan. Ini hasil survei kami seperti ini gitu. Survei-survei yang kami rilis itu survei yang datangnya dari kami sendiri, survei-survei sosial dan lain sebagainya. Berapa banyak katakanlah bukan keeroran ya, tapi bisa dibilang berapa banyak tekanan ketika Anda merilis, setelah rilis itu
dapat dipastikan pasti ada tekanan dan Anda sudah siap untuk menjadi tamengnya, udah menyiapkan tamengnya seperti itu? Iya. Kebanyakan partai politik yang ada di Lampung itu sudah mengenal Rakata Institute gitu kan. Dan mengenal Rakata Institute itu lembaga yang benar-benar tidak ingin diintervensi. Sebelum itu mereka intinya berpikir ulang untuk mengintervensi Rakata gitu. Karena kami benar-benar tidak ingin diintervensi gitu. Rilis kami terakhir alhamdulillah lancar-lancar saja, tidak ada intervensi karena mereka sudah paham Rakata Institute seperti ini gitu. Baik, ketika itu yang dibicarakan tidak ingin diintervensi berulang kali bicara hal seperti itu, pernah nggak nih yang berusaha mengintervensi katakanlah kemudian memberikan iming-iming gratifikasi ataupun jenisnya seperti itu, bisa dikatakan nggak apa-apa, sedikit dibuka Rory? Ya mungkin itu ya itu tadi, kami dari awal emang benar-benar tidak ingin diintervensi dari bentuk apapun gitu kan. Kami menjanjikan sesuatu ataupun ya ada? Mungkin pernah dari 2008. Ada atau tidak? Ada gitu kan. Jawabannya ada, berarti bukan mungkin. Jadi tapi kemudian dieksekusi atau tidak? Tidak kami eksekusi, tidak karena dieksekusi. Sesuai tujuan Rakata awal gitu kan, menjadi lembaga survei politik di Lampung yang benar-benar independen. Yang benar-benar independen, tidak mau dipengaruhi salah satu calon atau partai dan lain sebagainya gitu kan. Ya kami ingin menyajikan data yang benar-benar valid, yang benar-benar fakta kami dapatkan di lapangan. Baik. Sebagai pengetahuan masyarakat Lampung, katakan untuk pemirsa Sindo TV Lampung yang saat ini menyaksikan acara talk show kita saat ini, untuk lembaga survei Rakata Institute saat ini sampai dengan menjelang tahun 2015 kita ada pemilu kada, berapa kalau bisa dibilang persentase atau kalau bisa dibilang grafiknya posisinya di mana? Kalau persentase berapa persen kevalidan data gitu kan? Data yang dirilis oleh Rakata. Ya, untuk menjanjikan seorang calon yang kami rilis di media gitu kan. Hari ini Pak Herman misalnya nih, hari ini Pak Herman menang di Bandar Lampung gitu kan. Kita tidak tahu pergerakan ke depannya. Karena itu tadi saya di awal sudah bicara, terlalu cepat pergerakan pergerakan politik yang ada di Lampung khususnya gitu kan. Data ini kemarin kami rilis 1 minggu atau 2 minggu kemudian sudah berubah. Saya yakin sudah berubah gitu kan. Karena itu tadi 2015 yang Desember 2015 mungkin kalau hitung-hitungan biasa masih cukup lama gitu kan. Tapi untuk hitung-hitungan politik itu waktu yang sangat dekat gitu kan, untuk menyiapkan segalanya. Baik. Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah ketika melakukan kontrak itu dilakukan per bulan ataukah dilakukan per periode sampai dengan ajang pesta demokrasi tersebut, ataukah memang ada ketentuan-ketentuan khusus karena memang katakanlah tadi pergerakan politik begitu cepat berubah ya? Ya, jadi kembali ke kontrak itu tergantung dari keinginan lembaga tersebut ataupun dari keinginannya partai tersebut gitu kan. Jadi tergantung mereka inginnya seperti apa, ya kami sepakati di kontrak itu gitu kan. Jadi tergantung mereka menginginkannya seperti apa. Oh itu ya. Dan itu biasanya, kalau biasanya rata-rata diambil? Biasanya sih ada yang minta per periode, ada yang minta per bulan, ada yang minta, terserah mereka mau, ketika mereka ingin ya lakukan, kalau nggak ingin ya enggak gitu. Baik. Ini akan menarik sekali pertanyaan-pertanyaan ini karena memang selama ini kita melihat pemirsa yang dilakukan ataupun survei yang dilakukan oleh Rakata ini memang selalu bisa dikatakan beriringan ya dengan partai politik yang akan mencalonkan yang mana calon mereka yang layak akan masuk menjadi pimpinan ataupun menjadi kepala daerah. Dan ini satu paket, sekali lagi saya bilang beriringan dengan partai politik. Dan jangan kemana-mana, kita akan terus berbincang-bincang dengan Rory Septian dari Rakata Institute setelah pariwara berikut ini. Bocah-bocah kecil mandi di kali dengan penuh canda mainkan air.
Barometer Kriminalitas dan Tindak Kejahatan kami hadirkan dalam Cekal Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Halo, kami dari Jenderal. Nambah wawasan tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Tapi kami dari Hijau Laut. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung kembali bersama Yudit Samanta, dan saat ini di studio sudah ada bersama Yudit di sini yaitu Mbak Dety Febrina selaku humas dari Partai Keadilan Sosial, seperti itu. Keadilan Sejahtera, maaf. Dan beliau baru saja hadir karena sesuatu dan lain hal. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan humas Partai Keadilan Sejahtera Lampung, Mbak Dety Febrina. Halo, apa kabar Mbak Dety Febrina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Dety? Alhamdulillah. Setelah beberapa bulan kemarin kita ketemu dan sekarang ketemu lagi dan Oktober ya Mbak Yudit. Oktober ya kita ya. Dan sekarang bertemu, pembicaraan sudah lain. Kalau kemarin kita ada hajat besar yang dilakukan oleh PKS seperti itu ya. Dan saat ini kita tadi berbincang-bincang di segmen sebelumnya mengenai survei politik yang memang selalu beriringan dan katakanlah satu paket dengan partai politik ketika menjagokan siapakah yang tepat untuk dicalonkan menjadi kepala daerah ataupun calon kuatnya seperti itu. Untuk PKS sendiri, apakah sudah menyiapkan itu dan bagaimana terkait dengan survei politik yang dilakukan? Sudah ada deal-deal atau punya cara tersendiri? Monggo. Baik, jadi kalau untuk PKS kita memang secara rutin melakukan survei internal. Jadi survei internal terutama didahulukan kepada kader sebagai subjek surveinya. Ini kita lakukan bukan hanya ketika pilkada, bahkan ketika pemilihan kepemimpinan internal sendiri pun itu kita lakukan. Jadi memang ada combine antara aspirasi kader dengan nanti musyawarah di tingkat pimpinan tertinggi lah, katakanlah seperti itu. Nah, jadi memang kemudian ini kita padukan dan ini juga insya Allah akan kita lakukan ketika pilkada nanti. Tapi memang kalau untuk pilkada yang sekarang beberapa sudah berjalan survei di internal kader PKS, baik untuk keterpilihan mereka ingin memilih yang dari tingkat kader, yang dari kader siapa, yang dari eksternal kader siapa, gitu misalnya untuk pilkada di daerah-daerah yang akan dilangsungkan tersebut. Dan karena memang belum merata, jadi memang belum bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi kalau untuk pilkada 2015 sebetulnya PKS sudah mulai mengarah kemana, tapi memang sudah ada beberapa nama yang muncul. Mulai dari internal sudah siap-siap ya, dan ini pasti akan juga terkait tetap membutuhkan namanya survei politik seperti itu. Kalau menurut saya survei merupakan satu instrumen yang cukup penting. Kalau untuk demokrasi modern sekarang, instrumen survei bahkan boleh jadi salah satu-satunya mungkin masih instrumen yang empiris ya. Selain hasil pilkada atau pemilunya sendiri seperti itu. Jadi memang sebaiknya partai yang memang punya hajat seperti itu, terutama juga kontestannya memang punya kebutuhan yang besar terhadap survei. Jadi harusnya memang kalau bisa bahkan diperbanyak gitu ya, lembaga-lembaga survei kredibel gitu ya, menemani Rakata seperti itu ya. Dan kalau di PKS memang kita punya survei internal. Punya survei internal seperti itu. Terkait masalah survei tadi, apakah PKS saat ini juga tetap yang namanya menjalankan ataupun tetap berpatokan percaya, katakan sampai berapa grafiknya, kalau dibilang persentase berapa besar keyakinan pada saat survei itu diambil bahwa ini valid nih sepertinya. Baik, validitasnya. Saya pikir salah satu yang membuat survei jadi penting itu justru karena objektivitas dan validitasnya.
Jadi kalau misalnya survei semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekedar mempersuasi pemilih, seperti itu. Nah ini yang bahaya ya. Itu sih nggak usah pakai empiris-empirisan gitu ya, nggak usah pakai metodologi, nggak usah Iya. pakai teknik random sampling gitu. Tapi memang yang penting itu justru ketika dia pengambilan sampling dan seterusnya metodologinya mungkin nanti Mas Hendri Rakata lebih paham lah seperti itu ya. Jadi itu valid seperti itu. Nah, ketika datanya valid, maka kemudian kita bisa melihat dengan hasil yang seperti ini, strategi yang harus dikembangkan seperti apa. Oke, gitu. Baik, dari PKS, ini mohon maaf ketika saya hanya ingin mungkin membalanskan ya. Kalau dari Rakata sendiri seperti itu, tetapi kalau dari PKS sendiri ketika melakukan survei internal, katakanlah untuk menentukan calon kuat dan itu ditetapkan A, kemudian pada faktanya kemudian di lapangan adalah B, katakan seperti itu. Itu ada benturan atau memang akan seperti apa pada waktu PKS menentukan seperti itu? Kalau yang sebelum-sebelumnya, kata belum yang 2015 ya, kalau yang sebelum-sebelumnya. Boleh tahu nggak? Ya begitulah. Di PKS ini mungkin termasuk partai yang kurang seru. Karena boleh dibilang minor konflik begitu ya. Jadi ketika memang sudah diputuskan bahwa itulah yang akan dihasilkan oleh Majelis Syuro, katakanlah tadi yang saya katakan rapat pimpinan tertinggi itu. Ya semua taat dan langsung akan melakukan gerakan manuver untuk mendukung calon yang sudah ditetapkan itu begitu. Dan notabene biasanya sih calon itu juga keluar dari nama-namanya memang sudah keluar dari aspirasi dari tingkat kader itu. Jadi tidak diperlukan lagi namanya pra-peradilan ya. Nggak Ataupun perlu. yang namanya dualisme tadi tidak diperlukan seperti Alhamdulillah nggak perlu, iya. Karena saya kadang-kadang bingung ya kalau ditanya mau ribut-ribut, kalau katanya sih parpol butuhnya kalau yang begini yang ribut-ribut. Saya bingung juga kalau di PKS jadi ribut-ributnya gimana gitu. Sedikit Mbak Deti. Apakah Mbak Deti percaya nggak sih ketika kita berada di dalam suatu partai politik katakan seperti itu, kita harus memiliki dua kaki. Antara keinginan dan hati itu beda, dan kenyataan antara hati dan kenyataan itu berbeda seperti itu? Baik, ini mengenai survei. Ini kita mengenai survei tadi ya, mengenai survei dan hasil, ya seperti itu. Oh bukan, ketika misalnya dikaitkan dengan misalnya yang dipilih ini, ternyata padahal aspirasi kader begini, loh aspirasi kader kan juga berbagai-bagai begitu kan, jadi ada varian juga begitu. Dan ketika memang sudah diputuskan, itu pun juga memang sudah antara lain melihat dari aspirasi kader begitu. Jadi kalau misalnya memang memuaskan semua pihak dalam politik jelas tidak mungkin seperti itu ya. Nah, tapi makanya yang paling mungkin dilakukan adalah kalau di PKS metode seperti itu yang dilakukan. Ya, baik. Closing statement Mbak Deti, karena kita waktunya memang singkat sekali, boleh ada pesan-pesan untuk masyarakat Lampung katakan terkait dengan pesta demokrasi kita nanti? Ya bagaimanapun juga pilkada salah satu alat yang digunakan untuk memilih pemimpin. Saya kira karena memang sekarang tongkatnya masih diberikan kepada masyarakat berdasarkan hasil kemarin ya UJMK dan seterusnya seperti itu. Saya kira masyarakat tetap harus memilih berdasarkan apa yang memang betul-betul dibutuhkannya dalam jangka 5 tahun, bukan dalam jangka 1 malam. Gitu. Jadi ketika misalnya mereka memang memilih, pilihlah pemimpin yang kira-kira akan mensejahterakan mereka dalam waktu 5 tahun. Ya. Seperti itu. Dilihat dari tingkat kebutuhannya, apakah infrastruktur, ekonomi dan seterusnya seperti itu. Baik. Termasuk antara lain jangan mudah dipersuasi oleh survei-survei yang tidak valid. Baik. Terima kasih Mbak Devi. Kemudian Rory, bagaimana cara menjadikan survei politik tersebut kemudian lebih berhasil guna, katakan seperti itu, dan lebih baik untuk masyarakat? Ya. Sedikit singkat saja. Ya, dari masyarakat sendiri dengan hasil survei kami harapannya bisa menjadi pertimbangan untuk memilih sosok pemimpin yang benar-benar ya seperti Bu Deti tadi bilang, yang benar-benar memikirkan mereka untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Dari hasil survei kami bisa menjadi patokan atau acuan lah untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa membela rakyatnya gitu. Ya, baik. Terima kasih Rory, terima kasih Mbak Devi sudah berada di studio ini dan sudah sharing bersama kita walaupun agak sedikit terlambat ya Mbak Devi ya. Pemirsa Sino TV Lampung, ini saatnya Yudit Samanta kembali kalau boleh mengingatkan, mudah-mudahan survei politik kita saat ini dapat menjadi ataupun dapat menghasilkan katakanlah data yang valid dan data yang bisa dipakai dengan baik dan benar serta berkualitas untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu menurut Mbak Deti. Ini saatnya kami pamit, mudah-mudahan mudah-mudahan pembicaraan kami saat ini dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.